Kibakaran. Kibakaran. Aduh. Dewi, cepat tolong kakek tua ini. Dewi, kemampuan bela dirimu semakin meningkat akhir-akhir ini. Selama bertahun-tahun ini, kamu menikah dan mengurus rumah tangga, tidak lagi mengurus urusan paviliun Tianji, membuat kakek tua ini naik jabatan. Tapi kakek sudah tua, dan tubuh ini semakin hari semakin lemah. Sungguh melelahkan. Suamiku adalah seorang jenderal. Dia menjaga perbatasan. Melin d'Ingy Negara. Aku benar-benar tidak bisa meluangkan waktu untuk mengelola paviliun Tianji. Jadi, aku hanya bisa merepotkan kakek. Kakek. Anda tidak terluka, kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oh, ngomong-ngomong. Hari ini, untung kamu datang sendiri. Kakek hanya ingin makan enak, ingin memanggang ayam. Siapa son cam à la Kibakaran. En billard. Urusan paviliun, kakek akan bantu awasi sementara. Nona, hamba akhirnya menemukan Anda. Nyonya mertua mengambil lagi dari rekening kita, 300.000 rupiah. Katanya untuk membuat baju baru untuk putrinya. Bulan ini sudah diambil 1 juta rupiah. 300.000 rupiah? Nona. Rumah jenderal kekurangan dana. Sepanjang tahun ini hanya mengandalkan mas kawin Anda. Nyonya mertua bukannya tidak tahu. Tapi tetap saja selalu mementingkan kemewahan. Sekarang bahkan putrinya membuat baju baru, membutuhkan begitu banyak uang. Ini keterlaluan, kan? Sudahlah, ibu mertua sedang tidak sehat. Jika menghabiskan sedikit uang, bisa membuatnya senang, itu juga sepadan. Nyonya, jenderal telah memenangkan pertempuran dan sudah kembali ke rumah. Benarkah? Ayo cepat kembali ke rumah. Baik. Wanita yang dibawa jenderal itu, katanya adalah penyelamat jenderal kita. Aku juga dengar, dia dan jenderal kita bertarung bersama di medan perang, mencetak prestasi militer yang gemilang. Jenderal bahkan menggunakan jasa militernya untuk meminta kaisar menjodohkan mereka, dan kaisar langsung menyetujuinya. Dijodohkan? Benar atau tidak? Lalu bagaimana dengan nyonya kita? Apalagi yang bisa dilakukan? Meskipun nyonya kita adalah putri Perdana Menteri, tapi dulu nyonya tidak mengindahkan pesan terakhir ibunya, dan bersikeras menikah dengan jenderal kita. Lalu memitaskan hibangan dengan Kediaman Perdana Menteri. Apa yang kalian bicarakan omong kosong? Nona pasti itu, para penggunjing. Hamba sebentar lagi akan membereskan mereka. Tidak perlu. Setelah aku bertemu suamiku, aku akan tahu setelah bertanya. Tidak perlu bertanya. Apa yang mereka katakan semuanya benar. Suamiku. Jadi ini pahlawan wanita yang menyelamatkanmu di medan perang itu? Benar? Dia bernama Putri Ayu. Dia tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga ikut berperang dengan pasukan, menorehkan jasa besar yang tak tertandingi. Dia telah diangkat menjadi jenderal besar oleh kaisar. Saat kamu berbicara dengannya, perhatikan nada bicaramu. Apa yang aku katakan? Perintah pernikahan sudah ditetapkan. Bicara banyak tidak ada gunanya. Aku ini orang bebas, terbiasa blak-blakan. Aku tidak mengerti aturan dan etiket yang rumit itu. Nanti kita akan tinggal di rumah. Mohon pengertianmu, Jenderal Putri Ayu. Kamu adalah pendekar wanita yang menjelajahi dunia persilatan. Juga jenderal yang berjaya di medan perang. Mengapa kamu rela menjadi istri kedua? Istri kedua apa? Ini pernikahan yang diatur kaisar. Apa keluarga Bima tidak bisa menghormati Putri Ayu? Tetap saja istri kedua. Jangan bicara sekasar itu. Putri Ayu pernah menyelamatkanku dan bertarung bersamaku. Kesisyan ini disaksikan langit dan bumi. Tidak boleh kamu nodai.
Aku sarankan kamu bersikap tenang dan jangan membuat masalah. Quesession Kalian Disaxican Langi dan Dumi. Bima, demi menikahimu, aku tidak segan melanggar wasiat ibuku, bahkan memutuskan hubungan dengan ayahku. Bima, tapi kamu melakukan ini padaku. Ibumu, sebelum meninggal, memanggilmu kembali dari paviliun rahasia langit. Hanya ingin kamu menikah dengan pejabat sipil di ibu kota, agar hidup tenang. Tapi kamu malah bersikeras mencari jenderal militer. Apa? Kamu sudah melupakan wasiat ibumu? Putri tidak berani melupakan. Hanya saja Bima pernah menyelamatkan nyawa Putri di masa lalu. Putri tidak akan menikah kecuali dengan Bima. Kamu benar-benar memilih dia, dan harus menikahinya? Harus menikah. Aku, Bapak Wijaya, tidak punya putri durhaka dan tidak berbakti sepertimu. Jika kamu bersikeras menikah dengan Bima, maka putuskan hubungan ayah anak denganku. Hukum dinasti ini, jika anak ingin memutuskan hubungan dengan orang tua, harus berguling di papan paku ini. Mangeant Balikan d'Ara Kepada Aya. Mangeant Balikan d'Ajin Kepada Ibu. Jika kamu ingin menikahi Arjuna, maka kamu harus berguling, melewati papan paku ini, dan keluar dari rumah ini. Nona, Yangan. Nona. Baik. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri Bapak Wijaya. Hari ini, putri ini memilih memutuskan hubungan ayah anak hanya untuk menikahi Arjuna. Ini sama sekali bukan karena dendam pada ayah. Di hati putri ini, ayah akan selalu menjadi ayah. Ningrum. Ningrum. Aku Arjuna. Di hidup ini hanya ada kamu. Takkan pernah mengkhianati. Kamu yang bersikeras menikahiku. Aku tidak memaksamu. Jika bukan karena kamu bersikeras memutuskan hubungan dengan Perdana Menteri Wijaya, aku tidak akan berada di istana tanpa ada yang mendukungku. Mungkinkah kamu menikahiku dulu? Hanya karena ayahku berkedudukan tinggi dan berkuasa? Arjuno, aku tidak menyangka kamu adalah orang yang suka menjilat seperti itu. Sekarang menikahiku. Jangan-jangan kamu juga ingin menggunakan aku untuk naik pangkat dengan cepat, ya? Kirana, jangan salah paham. Aku menikahinya karena dia bersikeras menikahiku. Bahkan berguling di papan paku di depan umum, berlumuran darah. Aku hanya setuju karena rasa kewajiban. Sejak bertemu denganmu, aku baru tahu apa itu cinta sejati di hidup ini. Siapapun kamu, aku mencintaimu. Di hidup ini dan selamanya. Di hatiku hanya ada kamu. Arjuna, aku percaya padamu. Ningrum. Aku berbeda dengan nona manja sepertimu,
Yang kupikirkan adalah memberantas kejahatan dan mengabdi pada negara. Pertengkaran di rumah tangga, aku sama sekali tidak tertarik. Aku dan Arjuna saling mencintai dengan tulus dan tidak memedulikan hal lain. Jika kamu bersedia hidup berdampingan denganku secara damai, itu yang terbaik. Tapi jika kamu menggunakan tipuan, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan. Kapan aku mengatakan itu? Ningrum, sudah ku bilang, jangan ribut. Mulai sekarang, kamu akan tetap mengelola keuangan rumah tangga. Hanya saja, aku dan Kirana memegang jabatan di istana. Ada beberapa urusan sosial dan hadiah yang perlu diurus. Kamu harus berusaha memenuhinya. Apa katamu? Aku tidak hanya harus menghidupi seluruh keluarga Arjuna, tapi juga mengeluarkan uang dan tenaga. Un tuc Mambantumu Manjalin Ubengan, Dangan Pejaba Berkuazadi Istana. Kami juga melakukan ini demi kemuliaan seluruh keluarga Arjuna. Sekaligus, kamu juga bisa mendapatkan nama baik sebagai wanita yang berbudi luhur dan baik hati. Dua keuntungan sekaligus. Jadi, aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu sampai begitu. Ketahuilah, kami melakukan ini demi kebaikan. Karena kalian saling mencintai, dan cinta kalian sekuat baja. Jenderal Arjuna, mengapa kamu tidak menceraikanku? Bercerai. Kalian para wanita bangsawan, di ibu kota paling peduli dengan reputasi. Kamu bicara begitu, jangan-jangan kamu mengancam kami, ya? Tapi semakin besar masalah. Yang kamu buat. Reputasimu sendiri yang akan rusak. Dewi, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Aku tidak akan menceraikanmu. Tidak perlu. Camus Agna Tacu Toranlin. Bilang kamu tidak setia, dan tidak berperasaan. Kamu bilang demi kebaikanku, tapi selalu memikirkan dirimu sendiri. Sangat munafik. Sungguh menjijikkan. Sudah ku bilang itu semua salah paham. Kalau kamu tetap berpikir begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh orang bodoh yang tidak bisa diajak bicara. Setelah bercerai, kamu akan seperti wanita yang dicampakkan. Hidupmu di luar, pasti tidak akan senyaman di kediaman Jenderal Rizky. Aku tulus memikirkanmu. Tapi kamu salah mengartikan maksudku. Kalau begitu, terserah kamu saja. Jenderal Putri, kamu adalah jenderal yang berjasa bagi negara. Aku menghormatimu. Tapi aku, Dewi, bukan wanita bangsawan manja. Yang hanya bisa bergantung pada anak dan suami di rumah. Pembicaraan kita seperti ini, sungguh tidak ada gunanya. Marie Berceret. Kuharap di antara kita masih ada sedikit kehormatan. Bicaranya muluk-muluk. Padahal hanya untuk menjaga harga diri putri bangsawan itu. Jenderal Putri, kalian saling mencintai itu urusan kalian. Tolong jangan merusak nona kami. Nona kami. Bukan orang seperti yang kamu katakan. Beraninya kamu, seorang pelayan rendahan sepertimu, berani menuduh jenderal sepertiku? Ya. Aku seorang pelayan rendahan, masih tahu sopan santun dan rasa malu. Kamu sebagai jenderal wanita istana, malah berselingkuh dengan suami orang di medan perang. Dan sekarang kamu masih mengandalkan jasa militer untuk menindas nona kami. Sorry. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu sudah sebesar ini. Dewi, ini hasil didikanmu. Tidak tahu sopan santun. Bagaimanapun orangku, bukan urusanmu untuk memukul atau memarahinya sesuka hati. Kamu berani memukulku? Jenderal Rizky, kamu membawa tunanganmu, pamer kekuasaan di depanku, dan bahkan memukul pelayanku. Sepertinya Jenderal Rizky ingin mendapat reputasi buruk karena memanjakan selir dan menyingkirkan istri. Nona Devi. Kamu sungguh tidak tahu diri. Dina, ayo kita pergi. Dewi. Nona. Dulu Anda rela memutuskan hubungan dengan Perdana Menteri demi menikahi jenderal. Sekarang kita sudah meninggalkan kediaman jenderal. Kita mau kemana? Dulu, karena cinta, aku menentang ayah. Meskipun ayah mengusirku, dia tetap memberiku mahar yang ibu siapkan. Aku yang bersalah pada ayah. Setelah meninggalkan kediaman Jenderal Budi, aku akan menemui ayah dan berlutut meminta maaf. Tapi selama setahun ini, Anda mengelola keuangan rumah tangga. Mahar yang Anda gunakan untuk subsidi, uang tunainya saja sudah puluhan juta rupiah. Ditambah lagi biaya obat nyonya besar. Anda sudah mencurahkan begitu banyak tenaga untuk keluarga Jenderal Budi. Apakah Anda akan membiarkan mereka begitu saja? Begitu saja? Setelah bercerai, aku akan menarik semua maharku.
Keluarga Jenderal Budi, tua dan muda, akan kelaparan. Dina, siapkan kereta kuda. Aku akan ke istana menemui Raja. Untuk meminta surat perintah cerai. Bukankah ini catatan keuangan? Toko-toko milik keluarga Jenderal Budi? Ada masalah, APA? Toko-toko ini dulu. Duru oleh Nyonya. Beberapa tahun lalu, bisnis sedang lesu. Nyonya menyuntikkan sebagian maharnya. Beberapa hari ini, Nyonya menarik maharnya. Para pemilik toko itu mungkin akan sulit dihadapi. Menarik mahar? Apa susahnya? Kita tinggal menggunakan uang dari istana. Untuk menyubsidinya, selesai. Subsidi? Di mana lagi ada uang di rekening publik keluarga Jenderal Budi? Bagaimana mungkin? Siapa yang mengelola keuangan selama 2 tahun ini? Bukankah itu semua ulah Dewi? Dia hanya tidak ingin Jenderal Arya masuk. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan urusan rumah tangga. Bukankah ini jelas-jelas menyulitkan kita? Sekarang subsidi dari istana juga sudah ditarik oleh Nyonya. Kediaman jenderal sekarang defisit di mana-mana. Bahkan biaya obat Nyonya besar. Pintidak Jola Azalnia. Jika terus begini, kediaman jenderal kita mungkin akan kelaparan. Omong kosong. Keluarga Jenderal Budi begitu besar dan makmur. Apa kita tidak bisa hidup tanpanya? Betul, prestasi militerku yang gemilang bukan tanpa hasil. Nanti setelah menerima hadiah dari Raja, pasti bisa mengatasi masalah mendesak ini. Nyonya besar. Gawat, Nyonya sudah menarik semua uang tunai dari toko-toko kediaman jenderal. Sekarang semua pemilik toko ada di luar, menuntut ganti rugi. Apa? Ibu, Anda baik-baik saja? Apa ibu terlihat baik-baik saja? Dewi keterlaluan. Membiarkan para pemilik toko itu datang ke keluarga Jenderal Budi untuk memukul ibu. Dada ibu sakit sekali. Jangan-jangan ibu, penyakit lama ibu kambuh lagi? Bukan karena Dewi yang membuat ibu marah. Dewi jelas-jelas menyulitkan kediaman jenderal kita. Apa kamu masih mau menjaga harga dirinya? Betul Kak. Kediaman yang kita terlalu memenjadikannya. Makanya dia jadi sombong begitu. Dia sudah memutuskan hubungan dengan Menteri Tang. Dia hanyalah seorang gadis yatim piatu. Kalau dia meninggalkan kediaman jenderal kita, dia mau pergi kemana lagi? Kamu harus menunjukkan wibawamu di depannya. Wibawa apa? Sekarang bahkan mas kawin untuk Kinara saja belum ada. Oh iya, mas kawinnya. Bukannya ada di gudang? Kita bisa diam-diam menggunakannya sebentar. Mana bisa begitu? Mas kawinnya akan banyak sekali. Kalau hilang beberapa, dia tidak akan langsung menyadarinya. Nanti kalau kamu sudah meraih prestasi militer dan mendapat hadiah, kembalikan saja diam-diam. Nona. Nona. Hamba baru saja mengikuti perintah Nona untuk melihat Nyonya besar. Ternyata mereka sedang bersekongkol untuk mencuri mas kawin Nona. Ada hal konyol seperti itu? Aku benar-benar meremehkan. Wajah asli keluarga mereka. Sekarang, mereka berencana beraksi tengah malam. Nona. Apa yang harus kita lakukan? Begini, kamu bawa kartu namaku ke Kementerian Keuangan. Undang Menteri Zhang untuk datang ke kediaman. Katakan saja ada kekeringan dan kelaparan di selatan. Dan aku bersedia menyumbangkan 300 juta rupiah untuk bantuan bencana. Tuan Zhang pernah menjadi murid ayahku, jadi dia pasti akan menghargai permintaanku ini. Baik. Karena Yan Lanceng tidak mau bercerai secara damai, maka aku akan menceraikannya. Rp300 juta untuk bantuan bencana. Itu bukan jumlah yang kecil. Terima kasih banyak, Nyonya Yan, atas kemurahan hati Anda. Ini benar-benar berkah bagi rakyat, berkah bagi negara. Saya sendiri akan melaporkan ini kepada istana. Dan merekomendasikan penghargaan untuk Nyonya. Nasib negara adalah tanggung jawab setiap orang. Tuan Zhang terlalu berlebihan. Tehnya sudah hampir habis. Saya akan... Tuan Zhang. Hamba masih ada satu permohonan. Silakan, Nyonya Yan. Saat muda, hamba tidak mengerti apa-apa, dan memutuskan hubungan dengan ayah. Sekarang setelah ayah pensiun dan kembali ke kampung halaman, tidak ada kabar sama sekali. Jika Tuan Zhang memiliki kabar tentang ayah, tolong beritahu hamba. Ternyata Anda ingin mencari kabar tentang guru Anda. Nona. Nona, gawat, gudang kemasukan pencuri. Pencuri dari mana ini? Berani-beraninya begitu akrab dengan gudang di dalam halaman saya. Beraninya. Berani-beraninya melakukan pencurian. Di bawah pengawasan saya. Cepat tangkap pencuri itu.
Yan Longsheng. Jenderal Yan, kenapa Anda? Ini semua. Ning, dengarkan penjelasanku. Apa? Kakak keduamu ditangkap oleh pihak berwenang? Iya, Ibu. Putri Ayu ingin menyumbangkan dana bantuan bencana, jadi dia memanggil Bapak Menteri Budi. Saat kakak keduaku mengambil uang, dia tertangkap basah oleh Bapak Menteri Budi. Kapan Bapak Menteri Budi datang? Kenapa kita semua tidak tahu? Katanya Putri Ayu, Engine menyumbangkan dana bantuan bencana dan takut kita tidak setuju. Jadi dia meminta Bapak Menteri Budi masuk diam-diam lewat pintu belakang. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Putri Ayu tidak mengatakan sepatah kata pun untuk membela kakak keduamu? Mereka sedang membicarakannya sekarang, tapi bagaimanapun juga, kakak adalah suaminya. Jadi dia tidak akan berani mengatakan hal buruk tentang kakak kedua. Baguslah kalau begitu. Setelah Putri Ayu selesai mengurusnya, nanti minta Yanuar untuk menenangkan Ayu. Terima kasih atas jamuannya, Nyonya. Tapi Jenderal Yanuar bagaimanapun juga adalah suami Anda. Apakah Anda benar-benar ingin saya menyelidikinya secara menyeluruh? Bapak Menteri Budi, sejujurnya, Saya tahu mengapa Yanuar mencuri mas kawin saya. Akhir-akhir ini, keuangan rumah tangga tidak mencukupi. Keluarga Yanuar mungkin ingin menggunakan mas kawin saya untuk membantu Jenderal Qin melamar. Yanuar de la mankianati saya terlebih dahulu. Dan dia bahkan ingin saya membayar untuk membantunya mengambil selir. Tentu saja saya tidak mau, jadi mereka memikirkan cara ini. Ini keterlaluan. Kediaman jenderal bisa melakukan hal seperti ini. Saya enggak menurut hukum kerajaan kita. Jika suami mencuri mas kawin istri, istri dapat mengajukan cerai. Ini. Meskipun ada hukum di kerajaan, tapi Jenderal Yanuar baru saja meraih kemenangan perang. Baginda Raja pasti akan mempertimbangkannya. Menceraikan suami pada saat seperti ini. Saya khawatir kita harus meminta petunjuk dari Baginda Raja. Saya mengerti. Untuk masalah ini, mohon Bapak Menteri Budi untuk tidak membicarakannya kepada orang lain untuk sementara waktu. Nona. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meskipun Yanuar telah meraih kemenangan perang, Saya juga pernah menyelamatkan Baginda Raja. besok saya akan menemui Baginda Raja. Dan meminta kita suruh. Baginda Raja, Nyonya Yanuar, sudah menunggu di luar selama 3 jam. Ini, Aku juga sangat tidak berdaya. Kedatangannya kali ini pasti untuk membatalkan titah pernikahan. Titaku adalah Sabda Raja. Titayong sudah dikeluarkan. Mana mungkin bisa ditarik kembali? benar. Nyonya Dewi selalu bersikap tenang. Kali ini mungkin ada maksud lain. Mengapa Baginda tidak memanggilnya untuk berbicara? Suruh dia masuk. Mohon Baginda mengeluarkan titah, mengizinkan hamba menceraikan Jenderal Yan. Apa? Kamu ingin menceraikan suamimu? Bangun dan bicaralah. Dewi. Dulu kamu rela memutuskan hubungan dengan ayahmu demi menikahi Jenderal Yan. Sekarang kamu ingin menceraikannya lagi. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Hamba dulu bersikeras menikahi Jenderal Yan. Karena hamba percaya pada janji-janji manisnya, karena dia telah mengingkari janji. Dan mengkari kebahagiaan. Maka hamba pun tidak menginginkannya lagi. Sekarang, demi menikahi selir baru, dia bahkan mencuri mahar hamba. Menteri Keuangan Zhang bisa menjadi saksi. Hamba memohon Baginda Raja. Mengizinkan en bas mon fréquent suami. Menurut hukum kerajaan kita, wanita memang bisa menceraikan suami. Nama. Itu sama saja dengan rakyat menggugat pejabat, dan harus melewati papan paku. Ayahmu adalah guruku, dan kamu juga pernah menyelamatkan nyawaku. Aku sungguh tidak tega. Hamba bisa. 3 tahun lalu hamba pernah melewati papan paku sekali. Melewatinya lagi pun tidak masalah. Suami ini, En bas pasti akan menceraikannya. Shiyu. Jenderal Yan. terakhir kali aku melewati papan paku adalah untuk menikahimu. Kali ini adalah untuk meninggalkanmu.
Ubengan kita berakhir di sini. Mengapa kamu harus bersusah payah seperti ini? Meskipun Jenderal Qin masuk ke keluargaan, dia tidak akan bisa menggoyahkan posisimu. Mohon Baginda mengeluarkan titah perceraian. Kamu pulanglah dulu. Besok aku akan menyuruh Sili mengirimkan titah ke kediaman Jenderal. Terima kasih, Baginda Raja. Dewi, mengapa kamu tidak menjelaskan kepada Bapak Menteri Zhang, membiarkannya mengirimku ke Kementerian Hukum? Apa kamu ingin menghancurkanku? Tidak. Pak Budi hanya menjalankan tugasnya. Membawamu kembali hanya formalitas saja. Tidak. Ini jelas masalah keluarga. Kamu bisa menjelaskan dengan satu kalimat, tapi kamu tidak mau. Dewi, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Bukankah Jenderal Yan sudah kembali dengan selamat? Itu semua berkat Kirana yang membantuku melobi, sehingga aku bisa keluar secepat ini. Dewi, lihatlah dirimu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Kirana? Aku sarankan kamu bersikap baik. Jangan membuat masalah lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih dan menceraikanmu. Jika ingin bercerai, cerailah. Aku tidak akan menghentikanmu. Kamu. Nona, Nyonya besar sakit. Ibu, bagaimana keadaanmu? Kakak Kepar. Di mana kakakku? Hanya karena menikah lagi, kamu membuat rumah tangga Yan tidak tenang. Lihatlah Ebio, dia sampai sakit karena ulahmu. Dewi, ibu tahu kamu tidak senang Kirana masuk ke keluarga ini. Tapi para pria, siapa yang tidak beristri banyak, kamu harus tahu diri dan patuh aturan agar Budi menyukaimu. Benar, wanita harus mengikuti suami. Apa bedanya kamu dengan para wanita pencemburu di luar sana yang membuat rumah tangga tidak tenang? Ibu, jangan gunakan aturan kunomu untuk mengajariku. Aku, Dewi, tidak akan mengikuti itu. Dulu, aku memutuskan hubungan dengan ayahku untuk menikah dengan Jenderal. Seluruh ibu kota tahu. Jenderal juga pernah bersumpah di depan umum bahwa dia hanya akan memiliki aku seumur hidup ini, tidak akan pernah mengkhianati. Tapi kemudian dia malah membawa istri kedua. Jika orang luar ingin bicara, mereka harusnya membicarakan Jenderal dulu tentang pengkhianatannya. Dewi, jadi semua yang kamu lakukan ini hanya untuk membuatku membatalkan pernikahan yang diatur? Dewi, apa maksudmu? Pak Tang sudah pensiun. Meskipun dia mau mengakui kamu bukan lagi putri Perdana Menteri. Seorang gadis tanpa dukungan, masih berani bersikap angkuh di keluarga Yan ini? Hati-hati, kakak keduaku bisa menceraikanmu. Sirikong, tanyakan pada kakak keduamu, apakah dia berani. Dewi, apa maksud perkataanmu ini? Apa kau mengancam putraku? Tidak bisa. Menceraikan istri pertama demi menikahi istri kedua, itu bukan hal yang terhormat di lingkungan istana. Jika ada yang sengaja menuduhku, itu akan merugikan karierku. Dewi, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Setelah aku menikah dengan Qin Ying, aku akan mengunjungimu setiap bulan. Jenderal takut?
Pria sejati, apa gunanya hidup terhormat? Dengan mengandalkan mahar istri, tunjukkan tanggung jawab dan keberanianmu sebagai pria. Kembalikan mahar 30.000 rupiah yang sudah kubayarkan untuk keluarga Yan. Aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Apa yang sudah kulakukan? Karma buruk apa ini? Kenapa aku punya menantu seperti ini? Benar, Kak Bima, lihat saja sikapnya itu, dia tidak berniat hidup bersamamu lagi. Kenapa tidak kau ceraikan saja dia? Menurut hukum kerajaan kita, jika seorang wanita diceraikan, semua maharnya akan menjadi milik keluarga suami. Nanti, uang maharmu dan biaya pengobatan ibu, semuanya akan teratasi, bukan? Tapi aku tidak ingin menceraikannya. Itu bukan perbuatan seorang pria terhormat. Kak Bima, lihat ibu sampai marah karena dia. Kamu tidak bisa? Sudahlah, ibu juga tahu, menceraikan istri di saat seperti ini akan menimbulkan banyak kritik. Kita juga tidak harus menceraikannya. Dewi hanya sedang memujimu. Cukup menakutinya dengan ancaman cerai. Dia pasti akan patuh. Benar, Kak Bima. Keluarga yang terlalu memanjakannya. Makanya dia jadi berani begitu. Sekarang, Perdana Menteri Tang sudah memutuskan hubungan dengannya, dan Perdana Menteri Tang juga sudah pensiun. Nanti, kamu bilang saja padanya bahwa kamu akan menceraikannya dan mengambil semua maharnya. Dia tidak punya siapa-siapa lagi, pasti akan menurut. Aku yakin setelah ini, dia tidak akan berani lagi menentang ibu. Apakah ini akan berhasil? Aku akan segera menemuinya dan menakutinya dengan ancaman cerai. Entah jadi cerai atau tidak, Dewi harus mengembalikan mas kawinnya. Padaku. Jenderal Yanwar. Dewi, aku tanya padamu, apa benar kamu tidak mau memberikan uang untuk pengobatan ibuku? Apa maksud jenderal? Hadamu, sanggik hijau. Suami istri seharusnya sehati, tapi kamu terus mengendalikanku. Memaksaku berkompromi. Aku juga memberitahumu, lupakan saja niatmu untuk bercerai baik-baik. Jika kamu ingin keluar dari kediaman Yanwar, hanya aku yang bisa menceraikanmu. Besok, siapkan daftar mas kawinmu. Aku akan mengundang tetua keluarga untuk menyaksikan proses perceraian ini. Dewi, sebenarnya aku tidak bermaksud menceraikanmu. Ini kamu yang memaksaku. Nona, bagaimana ini? Bukankah kita sedang menunggu titah raja untuk menceraikan suami? Tapi Jenderal sudah lebih dulu menulis surat cerai. Jika Nona benar-benar diceraikan dari kediaman ini, Nona, reputasi Nona akan hancur. Danu, jangan panik. Meskipun ini di luar dugaanku, aku tidak akan menyerah begitu saja. Coba pikirkan, apa untungnya baginya jika menceraikanku? Jenderal baru saja masuk dan masih menanyakan uang obat untuk nyonya besar. Dia mengincar mas kawinku. Ini keterlaluan. hukum kerajaan kita menyatakan Bahwa mas kawin bisa ditahan jika istri diceraikan. Aku tadinya berencana setelah menceraikan suami, akan pergi ke Gunung Suci mencari guruku. Tapi Tita Raja Belum juga datang. Mungkin dia berubah pikiran setelah mempertimbangkan untung ruginya. Yanwar sebelumnya takut menceraikanku karena pengikut klan ayahku. Ini berarti perceraian kali ini pasti ada yang mengarahkan. Beberapa hari ini, tolong perhatikan gerak-gerik para pelayan di kediaman Yanwar. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga Yanwar. Para tetua yang terhormat, para tetangga sekalian, hari ini saya menggandeng Anda semua ke sini untuk bersama-sama menyaksikan proses perceraian di kediaman Yanwar. Dewi itu pensemberu dan tidak bisa menerima orang lain. Sejak tahu aku dan Jenderal Qin mendapat titah pernikahan dari raja, dia jadi merajuk dan tidak mengurus rumah tangga, bahkan membiarkan orang lain melukai ibuku. Aku benar-benar tidak bisa menoleransinya. Saat Jenderal Yan pergi berperang, Dewi mengurus seluruh kediaman Yan. dengan sangat rapi, dia mungkin tidak berjasa, tapi setidaknya sudah berusaha keras. Sekarang, Jenderal Yan baru saja mendapatkan istri baru, tapi sudah mencari alasan untuk menceraikan istrinya. Ini tidak akan terdengar baik jika tersebar. Tenanglah. Marikita, Dangarkan Abayang Sibnarnia Mereka Katakan. Sudah menjatuhkan tuduhan dan ingin menceraikan istri. Mari kita dengarkan apa kata Dewi. Tidak bisa semua perkataan hanya diucapkan oleh keluarga Yan. Maksudmu, kakak keduaku berbohong?
Dewi setiap hari berbuat semena-mena di kediaman dan kalian tidak tahu, dia tidak memberi ibuku uang obat. Bahkan mengeduku berjanda raja. Bukankah itu hanya untuk memaksa kakakku agar tidak menikahi Jenderal Qin? Tuduhan cemburu dan tidak punya anak saja sudah cukup untuk menceraikannya. Benar. Dia memang ingin aku, wanita tua ini, mati. Sangga hari yang kejam. Lalu, di mana Dewi? Siapa yang tahu dia pergi kemana? Jangan-jangan dia merasa malu dan tidak datang? Dewi, asalkan nanti kamu mau mengalah. Aku juga tidak akan benar-benar menceraikanmu. Sekelompok orang tak tahu malu. Dari keluarga yang sudah duduk di sini, apa yang harus kutakutkan? Omong kosong apa ini? Siapa sebenarnya yang omong kosong? Mari kita bahas satu persatu. Kamu bilang aku mengabaikan urusan rumah tangga? Urusan rumah tangga sudah kuserahkan. Kamu bilang aku tidak memberi uang obat untuk ibu? Uang obat ini tidak keluar dari urusan rumah tangga, malah harus keluar dari maharku. Apa alasannya? Kamulah yang mengabaikan urusan rumah tangga dan mengambil semua uang dari toko. Aku hanya menarik maharku. Jika aku mengambil 1 sen pun dari keluarga Yan, silakan lapor ke pihak berwajib. Kamu juga bilang aku mengadu ke Baginda Raja agar kakakmu tidak menikahi Jenderal Qin. Siapa yang memberitahumu? Bajinda Raja Yang memberitahumu, jika tidak. Kamu tidak akan bisa lari dari tuduhan memalsukan titah raja. Dewi, jangan terlalu kejam. Terlalu kejam? Oh, ngomong-ngomong, Jenderal Qin juga bilang, aku membiarkan orang lain melukai Nyonya Tuayan. Tapi kudengar Nyonya Tuayan ini dilukai oleh pemilik toko keluarga Yan. Bukankah begitu? Kalau begitu, mari lapor ke pihak berwajib. Dewi, alasan Jenderal Budi untuk menceraikanku yang disebutkan sebelumnya tidak ada satupun yang kuat. Namun, jika Jenderal Budi ingin menceraikanku, itu bukan tidak mungkin, tapi dia harus menulis surat janji di depan umum, tidak akan mengurangi mas kawinku sepeser pun. Dewi, kamu gila. Jenderal Budi, ternyata kamu menceraikan istrimu. Benar-benar untuk merebut mas kawin Dewi? Ini sungguh memalukan. Demi menikahi istri baru, dia mengarang tuduhan dan menceraikan istri setianya, mengusirnya dari rumah, kediaman jenderal. Sungguh keterlaluan. Para tetangga sekalian, Dewi yang bersalah duluan. Aku menahan mas kawinnya. Sesuai hukum. Aku tidak salah. Dia tidak mengurus rumah tangga, mengambil semua uang di pembukuan. Itulah sebabnya ibuku terluka oleh orang luar dan hampir kehilangan nyawa. Keluarga kami tidak melaporkanmu. Ke pengadilan saja sudah bagus. Jangan tidak tahu diri. Lalu kenapa keluarga kalian tidak melaporkan? Aku mengambil uang dari toko, karena itu memang mas kawinku. Sekarang kalian sendiri tidak mengurus rumah tangga, dan ingin memberikan mahar besar untuk istri baru. Lalu kalian mengincar mas kawinku? Sungguh memalukan bagi seorang jenderal. Kamu tidak bisa bicara begitu. Kediaman jenderal kami setidaknya telah menyediakan kebutuhan hidupmu selama 3 tahun, meskipun sekarang sedikit miskin. Kamu seharusnya mengeluarkan sedikit uang untuk membantu kami, kan? Benar, Dewi. Ibu tidak bermaksud menyulitkanmu. Tapi beberapa hari ini, kamu benar-benar mengecewakan. Jika kamu mengeluarkan mas kawinmu dan hidup baik dengan Budi, bagaimana bisa sampai seperti ini? Pada akhirnya, kalian tetap menginginkan mas kawin Nona Dewi. Coba kalian cari tahu, Kilo aga bengzavan mana? yang mengandalkan mas kawin menantu untuk hidup? Lihat. Bahkan pelayannya bisa menyalahkan wanita tua ini. Apa ini kalau bukan durhaka? Dewi, kamu melakukan ini untuk memaksaku berkompromi. Kamu benar-benar mengecewakanku. Para tetangga sekalian, surat cerai sudah kutulis. Nanti akan kukirim ke kantor pemerintahan untuk dicap. Dewi, kenapa kamu masih tidak mau tunduk? Hadirin sekalian, aku juga punya surat cerai di sini. Surat cerai? Benar, hari ini, aku, Dewi, juga akan menceraikan suamiku. Menceraikan suami? Ya, Bima, hari ini bukan kamu yang menceraikanku, tapi aku yang akan menceraikanmu. Konyol sekali, Dewi. Beraninya kamu. Kenapa tidak berani? Karena kamu mencuri mas kawinku, lalu diadili di pengadilan, dan masuk penjara. Dengan kejahatanmu itu sudah cukup untuk diceraikan. Berikan padaku. Titah Raja telah tiba.
Dengan rahmat langit, titah kaisar berbunyi. Mantan Perdana Menteri Tang Rushan pernah menjadi guru kaisar dan telah memberikan bimbingan kepada beta. Putrinya, Dewi, juga telah menyelamatkan nyawa beta. Beberapa hari yang lalu, Dewi mengajukan permohonan cerai di hadapan Kaisar. Jenderal Bima, untuk menikahi istri baru, telah mencuri mas kawin istri pertamanya. Bukti-bukti sudah jelas. Ini sesuai dengan sistem perceraian suami di dinasti ini. Oleh karena itu, Dewi diizinkan untuk menceraikan suaminya. Demikian tidak lain. Dewi, kamu bahkan pernah menyelamatkan Kaisar. Apa? Dewi Barani meminta Taida untuk menceraikan putraku. Ibu, Nona Dewi, terimalah titah ini. Hamba menerima titah dan berterima kasih atas anugerah ini. Tunggu. Wanita menceraikan suami itu seperti rakyat biasa menggugat pejabat. Harus melewati papan paku. Jenderal Bima, Nona Dewi sudah beberapa hari yang lalu berguling di papan paku di hadapan Kaisar. Semua orang di istana ini melihatnya. Bima, demi kamu, aku sudah berguling di papan paku 2 kali. Kamu berutang padaku, seumur hidupmu tidak akan bisa melunasinya. Adieu, jangan dipindakan. Adieu, jangan dipindakan. Apa yang kamu lakukan? Taruh di sana, taruh di sana. Aduh, aku wanita tua ini. Dosa APA yang telah perbuat, ini. Beraninya kamu menyalahgunakan kekuasaan seperti ini. Tidak hanya mengambil semua uang tunai di rumah, sekarang bahkan perabot besar pun tidak kamu sisakan. Kamu hanya ingin orang-orang di ibu kota menertawakan keluarga Bima. Kak Bima, sekarang sudah begini, pernikahanmu dengan Kining harus diadakan dengan megah. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan reputasi keluarga Wijaya. Tapi, dari mana kita dapat uang? Nyonya Jenderal, Jenderal Putri sudah tiba. Aku dengar Kaisar sudah mengeluarkan dekret. Bagaimana? Apakah maharnya Dewi disita? Bukankah aku sudah menyuruh orang mengirim pesan padamu, tanpa maharnya Dewi? Bagaimana kita bisa hidup? Putri, apa kau meremehkan kemiskinanku? Jenderal Putri, jangan marah pada Mas. Itu semua salah Dewi. Dia terlalu lisik. Dia sudah lebih dulu meminta dekret kekaisaran untuk menceraikan suaminya dari Kaisar. Jadi, dia sekarang menceraikan suaminya? Benar. Kaisar bahkan mengizinkan suaminya mewarisi gelar. Dewi benar-benar licik dalam berhitung. Aku, Putri, Cingran, kalah telak darinya. Keluarga Wijaya kita dibuat kacau balau oleh Dewi. Putri, apa kau benar-benar tidak meremehkan kemiskinanku? Tentu saja aku tidak akan meremehkanmu. Aku juga tidak takut kesulitan. Seberapa sulit pun, apakah lebih sulit dari kita di medan perang? Aku hanya memikirkan, Nyonya Jenderal yang butuh uang untuk obatnya. Tapi kau jangan khawatir. Aku datang menemuimu karena ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Aku mendapat kabar, setelah pertempuran di Gurun Utara, para prajurit yang kalah itu tidak rela. Mereka sedang menuju negara timur, untuk bergabung dengan orang-orang negara timur. Sementara itu, Raja Hitam yang menjaga wilayah timur sama sekali tidak tahu tentang ini. Dia mengira perang akan segera berakhir, dan sudah memberitahu Kaisar bahwa tidak perlu lagi mengirim persediaan makanan. Bersekongkol dengan negara timur? Kalau begitu, bukankah mereka akan kembali menyerang? Benar. Kau juga tahu. Di istana, jenderal-jenderal yang cakap, hanya kita bertiga. Kau, aku, dan Raja Hitam. Nanti, begitu perang dimulai, Raja Hitam tidak siap sama sekali. Kaisar pasti akan mengirim kita berdua untuk berperang, kan? Dengan begitu, setelah kita meraih prestasi militer, aku ingin lihat siapa lagi di istana yang bisa menyaingi kita berdua. Dewi ini, apa gunanya dia membujuk Kaisar untuk memberinya dekret perceraian? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis rumahan. Apa dia benar-benar berpikir bisa hidup selamanya, hanya dengan mengandalkan dekret Kaisar? Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Pernikahanku harus megah. Undang semua keluarga kaya di kota.
Kau segera pergi sebarkan undangan, lalu sebarkan kabar. Katakan bahwa Dewi itu pendengki, dan tidak menghormati ibu mertuanya. Putri, kau tidak hanya hebat dalam seni bela diri, tapi otakmu juga lebih cerdas dariku. Setelah kita meraih prestasi militer lagi, aku pasti akan menjatuhkan kediaman Marquis, dan membuatmu tidak punya tempat lagi. Apakah semuanya sudah beres? Sudah beres, Baginda. Hanya saja, hamba mendengar banyak desas-desus. Mereka bilang Putri Ning itu pensemberu, tidak menghormati ibu mertua, mengabaikan etika, dan bahkan menceraikan suaminya dengan kekuasaan. Keluarga yang ini, mereka masih akan mengadakan pernikahan besar-besaran. Ini Konyol, ini pasti ulah keluarga Yan untuk menindas Ning yang mereka buat-buat. Sampaikan titahku, katakan bahwa aku selalu menjunjung tinggi kesederhanaan. Suru Mereka mengadakan semuanya dengan sederhana. baik, Baginda. Baginda, Putri Ning memohon audiensi. Katanya ingin menyampaikan terima kasih atas karunia Baginda. Suruh dia masuk. Baik, Baginda. Baginda, Raja Xuan Yu mengirim laporan darurat. Apakah ada perubahan dalam situasi militer? Cepat bawa kemari. Baginda, apakah ada sesuatu yang tidak beres? Raja Xuan Yu menyebutkan dalam suratnya bahwa Beiyu secara diam-diam mengumpulkan pasukan. Sepertinya perang akan pecah lagi dalam waktu dekat. Perang di perbatasan timur baru saja mereda. Pasukan besar berada dalam kondisi lelah. Jika Beiyu menyerang secara diam-diam sekarang, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dulu mereka yang berinisiatif meminta damai. Dan menandatangani perjanjian damai dengan kita. Tidak disangka secepat ini, mereka merobek perjanjian dan memulai perang lagi. Sayang sekali, jenderal perang di kerajaan kita sangat sedikit, sementara Jenderal Yan dan Jenderal Qin akan segera menikah. Baginda, Hamba telah belajar di Pavilion Tianji selama bertahun-tahun, juga menguasai berbagai buku strategi perang. Hamba juga pernah mengikuti guru dan kakak seperguruan ke medan perang dan membunuh musuh. Hamba bersedia mengajukan diri untuk memimpin pasukan ke perbatasan, mendukung Raja Xuan Yu. Semua orang di Pavilion Tianji adalah orang-orang berbakat, dan kau juga pernah menyelamatkan nyawaku. Aku percaya padamu. Putri Ning, dengarkan titahku. Aku mengangkatmu sebagai Jenderal Xuan Wei. Pimpin doit plus le ribu pasukan Harimo Idam. Segera berangkat ke perbatasan timur. Hamba menerima titah Baginda. Ibu sangat marah. Wanita Dewi Lestari itu, Tell him membuat Kidiaman Jenderal kita jadi kekal bagaini. Baginda Kaisar juga tidak mengizinkanku mengadakan pesta pernikahan besar. Jika ini sampai tersebar, di mana kita akan menaruh muka keluarga Santoso? Wajah tua ini benar-benar sudah kehilangan kehormatan. Penyakit ibu lebih penting. Yang lainnya, kakak akan mencari jalan keluarnya. Budi Santoso menghadap Baginda Kaisar. Tidak perlu cinquième. Terima kasih, Baginda Kaisar. Jenderal Santoso, aku menerima laporan militer yang mengatakan bahwa para pemberontak dari medan perang utara dulu sedang diam-diam menuju ke wilayah timur. Bernia verse Concol dans Perompak dari Timurin-Tuk menurut negara kita. Aku memerintahkanmu segera, bersama Jenderal Siti Aminah mengumpulkan pasukan dan berangkat berperang. Bukankah Siti Aminah sudah berunding denganku untuk tidak melaporkan masalah ini dulu, menunggu Raja Kegelapan tidak dapat dikalahkan, lalu mencari kesempatan untuk meraih jasa? Bagaimana Baginda Kaisar bisa tahu secepat ini? Baginda Kaisar, ibunda hamba sedang sakit akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu, ketika Dewi Lestari menceraikanku, dia tidak hanya mengosongkan kediaman jenderal, tetapi juga tidak mengizinkan siapapun mengobati ibuku. Hamba benar-benar sulit untuk pergi. Mohon Baginda Kaisar, Bawa seorang tabib istana ke kediaman jenderal untuk mengobati Nyonya Santoso. Jenderal Santoso, Nyonya Santoso akan diobati oleh tabib istana. Perang ini mendesak. Kamu segera bersama Jenderal Siti Aminah mengumpulkan pasukan dan berangkat berperang. terima kasih, Baginda Kaisar. Hanya saja, pernikahan hamba dengan Jenderal Siti Aminah adalah anugerah dari Baginda. Jika diadakan terlalu sederhana, khawatirnya Setelah kalian kembali dengan kemenangan, aku sendiri yang akan memberikan hadiah besar. terima kasih, Baginda Kaisar. Siti Aminah,
Aku tadi pergi menemui Bejana Kaisar. Dia ternyata juga sudah tahu tentang orang-orang utara yang bergerak ke timur. Dia memerintahkan kita berdua segera membawa pasukan untuk berperang. Bersiap untuk membantu Raja Kegelapan. Aku juga sudah menerima pemberitahuan. Tapi mengumpulkan pasukan untuk berperang. Bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Medan perang timur sangat jauh. Tidak akan sampai dalam waktu singkat. Maksudmu? Coba pikirkan. Di medan perang timur, Raja Kegelapan adalah panglima utama. Jika kita pergi terlalu cepat, pasukan yang kita bawa akan diserahkan kepadanya. Kita hanya akan mendapatkan prestasi kecil-kecilan. Kalau kita menunggu sampai dia kacau balau, lalu kita membawa pasukan untuk membantu. Inilah saat yang tepat bagi kita untuk meraih prestasi besar. Memang kamu yang punya ide bagus. Lapor, ada surat untuk Ibu Jenderal Dewi. Bima Satria, mereka juga akan memimpin pasukan ke perbatasan timur, memintaku untuk menunggu mereka. Kalau begitu, Ibu Jenderal, apakah kita akan menunggu mereka? Beritahu semua, istirahat di tempat selama 1 jam. Kamu pergi beritahu Jenderal Bima, minta mereka mempercepat langkah. Saya. Tidak menunggu lagi, berangkat sekarang. Ibu Jenderal Dewi, Jenderal Bima meminta Anda menunggu 1 jam lagi. Tidak menunggu lagi, kamu beritahu dia. Kita akan beristirahat di Bukit 100 Li malam ini. Jika dia bisa menyusul, datanglah bergabung dengan kita di Bukit 100 Li. Jika tidak bisa menyusul, sampai jumpa di perbatasan timur. Saya. Ibu Jenderal Dewi, Jenderal Bima dan Jenderal Ardi sudah tiba. Suruh mereka mencari tempat istirahat. Besok pagi berangkat tepat waktu. Dewi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Anda menipu Kaisar untuk mengirim Anda memimpin pasukan. Tapi urusan militer bukan main-main. Kali ini Anda benar-benar keterlaluan. Dewi, aku tahu kamu iri karena saya bisa memimpin pasukan dan meraih prestasi luar biasa. Bahkan membuat Bima memandang saya dengan penuh perhatian. Tapi perang itu kaya, tidak seperti yang kamu kira. Sekali kala, perbatasan akan berlumuran darah. Meskipun kamu marah pada kami, kamu tidak seharusnya mempermainkan nyawa rakyat. Kalian berulang kali memintaku menunggu, hanya untuk mengatakan semua ini. Kalau begitu tidak perlu. Jika sudah selesai bicara, pergilah. Jangan mengganggu istirahatku. Dewi, apakah Anda tahu? Jika Jenderal Bima bersikeras mengganggu istirahatku, maka aku terpaksa membawa pasukanku dan pergi lebih dulu. Membuatku sangat marah. Sudahlah, Bima. Saya bersikeras membuat Dewi menunggu kita. Itu untuk memperlambat laju pasukan bantuan. Semakin lambat pasukan bantuan tiba 1 hari. Peluang utara gelap akan bertambah 1 poin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Dewi merusak rencana kita. Kita sudah berjalan sepanjang pagi. Sepertinya semua orang lelah. Mari kita berkemah di sini dan istirahat sebentar. Ini darurat militer. Kita harus segera menuju perbatasan timur. Kemarin, karena menunggu kalian, kita sudah membuang banyak waktu. Kita tidak bisa istirahat lagi. Kita sudah berjalan sepanjang pagi. Dewi, kamu mungkin tidak lelah. Tapi apakah kamu memikirkan perasaan para prajurit? Sepatu mereka sudah banyak yang rusak. Tidakkah kamu bisa sedikit berempati pada mereka? Betul, kita sudah berjalan sepanjang pagi. Memang agak lelah. Kalau ada kuda, aku bisa berkuda seharian tanpa lelah. Kakiku sakit sekali. Pasti melepuh. Berbaris dan melakukan perjalanan. Hal-hal seperti ini sangat biasa. Rina juga pernah memimpin pasukan. Orang yang pernah berperang. Bagaimana bisa di depan umum mengajukan saran yang begitu tidak masuk akal? Apakah dia ingin mengulur waktu? Baiklah, kalau begitu, kita istirahat di tempat selama 1/4 jam. Semua orang minum air lalu kita lanjutkan perjalanan. Menahannya akan mencapai tujuan kita. Tenang saja, kita pasti bisa menahannya. Dewi, oh Dewi, meskipun kamu berhasil membujuk raja, dan dia membiarkanmu memimpin, apa gunanya? Pada akhirnya, kamu tetap harus mendengarkanku. Rina,
Jenderal Rina, kamu tadi diam-diam mengirim pesan kepada siapa? Kalian ribet-ribet APA lagi? Jenderal Rina datang ke sini diam-diam di tengah malam untuk mengirim pesan keluar. Bukankah seharusnya aku menanyakan dengan jelas? Rina, kamu mengirim pesan kepada siapa? Pesan apa? Aku tidak tahu. Aku hanya melihat pemandangan malam yang indah. Jadi aku keluar jalan-jalan. Tidak disangka, Dewi malah memfitnahku. Aku tahu. Kamu cemburu karena aku merebut Budi. Tapi kamu tidak perlu memfitnahku tanpa bukti seperti ini, kan? Aku memfitnahmu, aku tadi jelas-jelas melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kakak, nanti kalau tidak ada bukti, jangan bicara sembarangan. Sudah larut malam, cepat kembali ke tenda. Sepertinya Budi tidak tahu tentang Rina yang diam-diam mengirim pesan ini. Apakah dia benar-benar bermasalah? Lapor, Jenderal Dewi. Banyak serangga dan ular masuk ke tenda pasukan kita. Sudah banyak prajurit yang tergigit. Apa? Cepat bawa aku melihatnya. Saya. Prajurit terluka. Pasukan akan terhenti. Dewi. Oh Dewi, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa melawanku. Bagaimana? Obatnya tidak cukup. Kenapa banyak sekali yang terluka? Ada apa ini? Bagaimana bisa banyak serangga dan ular masuk ke tenda? Kejadiannya mendadak. Kami belum sempat menyelidiki penyebabnya. Hanya saja, jika terus begini, pasti akan menunda perjalanan. Kenapa Kining tidak ada? Aku pergi memeriksa serangga dan ular itu. Mengapa mereka bisa masuk ke tenda? Kenapa? Apa kamu mau menyebarkan rumor lagi? Apa aku yang sengaja melepaskan serangga dan ular itu? Jika Kining benar-benar bermasalah, maka ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, dia pasti akan menggunakan berbagai cara untuk menghalangi pergerakan pasukan. Dan aku tidak memiliki prestasi militer. Wibawaku di militer tidak sebanding dengan Yan Lanceng dan Kining. Aku khawatir para prajurit juga tidak akan mendengarkan perintahku. Lebih baik aku mundur untuk maju. Vers Pura-Pura Perji. Dan mengambil jalan memutar ke perbatasan timur. Banyak prajurit yang tergigit. Aku tidak tahu apakah serangga dan ular itu beracun. Sepertinya kita harus beristirahat di sini selama beberapa hari. Kesehatan para prajurit adalah yang terpenting. Jika mereka keracunan, mereka tidak akan bisa bertempur di perbatasan. Hanya akan membebani pasukan besar. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Yang Mulia Raja Xuan Yu belum mengirimkan laporan. Jadi kurasa situasi militer tidak terlalu mendesak. Hanya saja, dengan begini, obat-obatan yang kita bawa mungkin tidak akan cukup. Kalau begitu, Yang tidak terjiji, maju. Ikut aku kembali ke ibu kota dengan cepat, untuk meminta Baginda Raja mengirim lebih banyak tabib militer dan obat-obatan. Di tengah perjalanan militer, bagaimana kamu bisa? Pertimbangan Tangning juga tidak salah. Lagi pula, kita akan beristirahat di sini selama beberapa hari. Kembali ke ibu kota dengan cepat. 3 hari juga cukup untuk pulang pergi. Kalau begitu, pergilah. Baik. Jika kalian sudah beristirahat, pergilah lebih dulu ke perbatasan timur. Aku akan menyusul secepatnya. Ingat, bahwa lebih banyak perbekalan, ya. Teng Ning si bodoh ini. Mana ada seorang jenderal yang pergi sendiri untuk menyampaikan pesan. Pasti akan dimarahi habis-habisan oleh Baginda Raja saat kembali. Dan tidak akan ada lagi kesempatan memimpin pasukan. Hup. Tang Ning, putri dari Tang Rushan, memiliki informasi militer darurat. Memohon untuk bertemu Panglima Kuan Yu Wang. Aku adalah putri dari Adipati Ankuo, Tang Rushan. Ada informasi militer penting. Yang Garu dilaporkan kepada Panglima. Putri Tang Rushan? Situasinya seperti ini. Mohon Yang Mulia Raja segera membuat pengaturan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Mengenai pasukan pengembara di utara, aku sudah mengetahuinya. Kemarin, baru saja dilaporkan ke istana, meminta bantuan. Bagaimana dia bisa secepat ini? Sudah sampai? Baik. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Laporan militer sudah aku terima. Aku akan segera mengaturnya. Begini. Malam ini istirahatlah dulu. Besok pagi,
Aku akan mengatur orang untuk mengantarmu kembali ke ibu kota. Aku tidak akan kembali. Kedatanganku ini, pertama untuk melaporkan situasi militer. Kedua untuk bergabung dengan pasukan melawan musuh. Demi Negara. Memberikan sedikit kontribusi. Tidak bisa. Kamu tidak boleh pergi ke medan perang. Kotayu Aku bukan wanita lemah. Aku juga punya kemampuan bela diri. Kenapa aku tidak bisa pergi ke medan perang? Karena aku sudah dewasa. Aku ingin seperti ayahku. Pergi ke medan perang membunuh musuh. Melindungi rakyat. itu sangat berbahaya. Palawan besar tidak takut bahaya. Kalau begitu, kamu lindungi rakyat. Aku lindungi kamu. Karena ku dengar, kamu sudah menikah dengan Jenderal Yan. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak bisa menghadapinya. Aku sudah menceraikan suamiku. APA? Menceraikan suami. Menceraikan suami? Bagus kalau sudah menceraikan suami. Bagus kalau sudah menceraikan suami. Bagus. Bagus. Maksudku, Yan Lanceng tidak pantas untukmu. Hanya saja. Kenapa kamu menceraikan suamimu? Hanya masalah kecil. Tidak perlu dibicarakan. Tapi, untuk sementara aku tidak ingin mereka tahu kalau aku sudah menceraikan suamiku. Banyak mantan bawahan ayah di pasukan perbatasan timur. Aku tidak ingin mereka khawatir padaku. Lapor, Yang Mulia, musuh menyerang camp kita di malam hari. Dan membakar persediaan makanan kita. APA, kamu tunggu di sini. Jangan pergi ke mana-mana. Cepat, cepat, cepat. Padamkan area barat dulu. 2 orang. Cepat padamkan area timur. Cepat. Saya. Ambil air. Cepat. Yang Mulia, gawat, musuh tiba-tiba mengirim bala bantuan. Memanfaatkan api besar, mereka menyerbu masuk. Ambilkan pedangku, ikut aku, hadapi musuh secara langsung. Saya. Serang. Kalau kita jalan begini, apa tidak terlalu lambat? Lalu kenapa? Jalan pegunungan yang terjal memang tidak bisa dihindari. Raja Xuan Yu pasti. Tidak bisa berkata apa-apa. Sampaikan perintah. Segera dirikan kemah di sini. Berangkat lagi saat fajar. Saya. Lapor. Bapak Jenderal berdua, ada pesan darurat. Raja Shen Yu diserang musuh di camp. Mohon Jenderal Yan dan Jenderal Qin segera memutuskan. Diserang? Beritahu pasukan. Kita bersiap semalaman dan berangkat untuk mendukung Raja Xuan Yu. Tunggu, jangan beritahu pasukan dulu. Aku ada yang perlu dibicarakan dengan Jenderal Yan. Kamu keluar dulu. Ini, Jenderal. Aku bilang kamu keluar. Baik. Shining, Raja Shen Yu diserang. Bukankah itu berarti perang sudah dimulai? Waktunya sudah tiba. Kita seharusnya segera bergegas untuk mendukung. Memperindah yang sudah indah itu banyak, tapi membantu di saat sulit itu langka. Pernah dengar? Apa maksudmu? Katakan saja terus terang. Raja Xuan Yu telah menjaga perbatasan timur selama bertahun-tahun. Jarang kalah dalam pertempuran melawan negara timur. Lagi pula, dia sudah tahu tentang pasukan liar dari wilayah utara. Pasti sudah bersiap. Jika kita pergi sekarang, kita hanya akan memperindah yang sudah indah. Namun, jika kita menunggu sampai mereka benar-benar tak berdaya, lalu kita datang, itulah baru membantu di saat sulit. Tapi, ini kan masalah negara. Tidak bisa ditunda. Kita tidak bisa mempertaruhkan ini, kan? Rieth, orang-orang negara timur, ITU, lisik dan berbahaya. Pasukan wilayah utara datang dengan ganas. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak hanya gagal mendapatkan jasa militer, tapi juga akan mati di sini. Aku adalah pahlawan utama dalam perang wilayah utara terakhir. Kamu meragukan kemampuanku? Aku tidak bermaksud begitu. Kali ini, aku adalah jenderal utama. Kamu harus mendengarkanku. Ini adalah taktikku. Aku tidak boleh membiarkan pasukan ini tiba tepat waktu. Untuk membebaskan Raja Xuan Yu dari kepungan. Raja, meskipun musuh sudah dikalahkan, tapi kita masih kehilangan banyak prajurit dan hampir semua perbekalan. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kakak Raja beberapa hari yang lalu pernah mengirim surat memberitahuku bahwa Qin Ying, Yan Lanceng, dan bala bantuan mereka sudah dalam perjalanan. Sudah beberapa hari.
Kenapa mereka belum juga tiba? Kami sudah mengirim mata-mata untuk mendesak mereka. Tapi balasan yang kami terima adalah cuaca buruk. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang seperti mereka bisa menjadi jenderal. Lapor, Raja, pasukan yang dibawa Jenderal Yan dan Jenderal Qin sudah tiba. Sekarang berada di luar camp. Kenapa kamu di sini? Kalian akhirnya datang. Hamba datang terlambat. Mohon Raja mengampuni. Tahu takut dihukum. Tapi masih berani menunda selama ini? Raja, sungguh, hujan lebat terus-menerus. Jalanan berlumpur. Kalian berdua, Berapa banyak pasukan yang kalian bawa? katakan sejujurnya. Melapor, Yang Mulia Pangeran. Hamba membawa 100.000 pasukan ibu kota. 50.000 di antaranya adalah pasukan Harimau Hitam. Bagus. Jenderal Dewi, 50.000 pasukan Harimau Hitam ini akan dipimpin olehmu. Berusahalah. Untuk kembali dengan Kemenangan besar lagi. APA. Diberikan padanya untuk memimpin? Kenapa? Dia hanya seorang wanita bangsawan dari ibu kota. Saya tidak terima. karena selama kalian, dalam perjalanan beberapa hari ini, Jenderal Dewi memimpin prajurit kita, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, dan berhasil membalikan keadaan dengan kemenangan melawan jumlah yang lebih besar. Hal ini sudah saya laporkan kepada Kaisar. Saya punya surat perintah langsung dari Kaisar di sini. Mau lihat? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang wanita bangsawan dari ibu kota. Lagi pula, Pasukan Harimau Hitam ini saya yang bawa. Kenapa harus dia yang memimpin? Jika tidak terima, akan dihukum sesuai hukum militer. Oh, Yang Mulia Pangeran. Jenderal Qin sedang sedikit emosional sekarang. Kami akan mengikuti pengaturan Anda. Saya akan pergi mengatur pasukan. Permisi. Jenderal Qin. Baru saja datang menemui saya secara pribadi. Dia bilang jika kali ini, dia bisa meraih prestasi besar. Dia berharap saya bisa mempertimbangkan kembali untuk membiarkan Yan Lan memimpin pasukan Harimau Hitam. Dia begitu peduli pada pasukan Harimau Hitam. Saya khawatir dia punya motif lain. Jadi saya menolaknya. Mengapa tidak setuju saja dengannya dulu? Ada dua alasan. Pertama, Saya tidak bisa mengambil risiko dengan pasukan Harimau Hitam. kedua, Jika dia benar-benar bergerak dan rencananya terganggu, dia akan melakukan tindakan nekat. Dan baru saat itulah dia akan menunjukkan kelemahannya. Mengenai identitas Jenderal Qin. Apakah ada kemajuan dalam penyelidikan? Ditemukan bahwa saat dia berada di ibu kota, dia pernah berhubungan surat-menyurat dengan Utara Gelap, dan tindakannya sangat rahasia. Sepertinya dia bukan orang biasa. Sepertinya dia pasti. Mata-mata dari Utara Gelap, tidak diragukan lagi. oh ja, Lusa kita akan menghadapi. Pertempuran besar dengan pasukan Utara Gelap. Penempatan strategi kita. Sudah disebarkan. Saat itu, dia pasti akan menunjukkan jati dirinya. Jadi, kamu harus lebih berhati-hati. Hari ini adalah pertempuran terakhir kita dengan orang-orang Timur Jauh. Kita harus menang, tidak boleh kalah. Saya, Pangeran, akan menekankan ini untuk terakhir kalinya. Jenderal Dewi, pimpin pasukan Harimau Hitam untuk menyerang bagian belakang musuh. Jenderal yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Hamba pacu pada perintah. Saya, Pangeran, akan memimpin pasukan menghadapi musuh secara langsung. Jenderal Qin. Bertanggung jawab untuk penanganan setelahnya. Hamba menerima perintah. Jika kita memenangkan pertempuran ini, Mematakan persekongkolan musuh dari timur. Dengen wilayah utara. dan merebut wilayah timur, Kita. bisa kembali ke ibu kota. Hamba akan berjuang sekuat tenaga. Tidak akan mundur walau harus mati. Medan perang itu kejam. Hari ini, aku akan menjadikan medan perang ini kuburanmu, Dewi. Jenderal Yan. Camus Pimpin Pazukan, un tube Berjaga d'Issini. Setelah aku menyerbu ke belakang musuh, aku akan segera memberimu sinyal. Mengerti. Kenapa kamu di sini? Bukankah Paduka memerintahkan kamu untuk mengikuti pasukan mereka dan mengurus akibatnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Yang satu menghadapi musuh dari depan, yang satu menyerang dari belakang. Nanti, Semua jasa militer akan mereka ambil. Apa yang tersisa untuk kita? Tapi perintah militer tidak boleh dilanggar. Ini adalah perintah dari Paduka. Cepat kembali. diam.
Dewi dan Paduka Budi, bersekongkol jahat, sengaja menekan kita. Apa kamu tidak melihatnya? Kita adalah suami istri. Aku melakukan ini demi masa depan kita. Jika kamu tidak mau mendengarku, tidak apa-apa, jangan menghalangiku. Citra, kamu gila. Kita punya rencana untuk menyerang benteng. Jika kamu naik dan membuat kekacauan, kita semua bisa mati di sana. Aku tidak seperti Dewi, yang belum pernah ke medan perang. Aku tahu apa yang kulakukan. Apa kamu lupa? Dalam perang di wilayah utara terakhir, Aku yang bertindak cepat, mengusir musuh, menant Atanggani Peryanyan denken mereka, dan meraih jasa pertama. Kamu harus percaya penilaianku. Saudara-saudara, ikuti aku. Citra, kalian tetap di tempat. Aku akan mengejar Jenderal Citra kembali. Tunggu kabarku. Citra, kembalilah. Ada apa ini? Yan Longcheng. Kenapa kalian di sini? Apa kamu pikir dengan bersekongkol? Dengan Paduka Budi, kamu bisa menguasai segalanya? Saudara-saudara, usir musuh, raih jasa besar. Den Yadila Pejabat tinggi. Seluruh pasukan, Deng akan perintah serang. Yan Lancheng. Kamu berani memukulku. Aku melakukan semua ini demi masa depan kita. Kamu menghancurkan masa depan kita. Perintah militer itu mutlak. APA, kamu tidak tahu. Di situasi seperti ini, kamu masih berani bermain licik. Jika mau menangis, menangislah di sana. Dewi, aku akan membantumu. Semua dengarkan perintahku. Bentuk formasi. Lapor, Paduka, Jenderal Citra, yang seharusnya menjadi pasukan pengurus akibat, tidak diketahui keberadaannya. Dia berani melanggar perintah militer? Paduka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak bisa memikirkan itu lagi. Pertempuran ini kita harus berjuang sekuat tenaga. Tinggalkan satu pasukan di sini untuk mengurus akibatnya. Sisanya, serbu bersamaku. Sayap. Lapor, Paduka Marsekal. Pasukan Chin ing terdeteksi di belakang garis pertahanan kita. Bagaimana dia bisa sampai ke belakang? Apakah ada perubahan rencana? Ayo pergi. Yang Mulia Raja. Apakah kita akan terus mengejar? Musuh tiba-tiba mundur. Aku khawatir ini jebakan. Lapor, Yang Mulia Raja. orang-orang Jenderal Tang melaporkan bahwa mereka telah berhasil menyerbu markas belakang musuh, menunggu kita bergabung. Bagus. Kalau begitu sekarang, kita serbu markas musuh. Jenderal Qin Ying, mengapa Anda melanggar perintah militer? Yang Mulia Raja menyuruhku dan Lancheng untuk mengurus logistik. Bukankah itu hanya agar Anda bisa berjasa dan mengalahkanku? Padahal kami suami istri sehati. Akan lebih mudah bertempur, hanya untuk mendukung Anda. Yang Mulia Raja. Bahkan mengabaikan Taktik dasar. Lapor, Jenderal Tang, Yang Mulia Raja berhasil menembus markas musuh. Lapor, Jenderal Tang, di barat laut ditemukan. Satu pasukan, tentara Beiyuan. Sedang melarikan diri dengan panik. di medan perang Beihuang. Mereka tidak berguna seperti sampah. Para prajurit, ikuti aku mengejar musuh. Chining Django. Tadi masih di sini, kenapa tiba-tiba tidak terlihat? Apakah dia bersembunyi? Bagus sekali jebakan musuh ini. Apa kalian pikir jenderal ini akan takut pada kalian? Paman. Mangapa anda hanya membawa sedikit orang? Di mana pasukan harimau kegelapan?
Ada masalah. Di tengah jalan muncul Tang Ning. Den Meerebat Kommando Pasukan Harimau Kegelapan. Tong Ning? Siapa dia? Putri mantan Perdana Menteri Tang Rushan. Putri Perdana Menteri? Hanya seorang gadis bangsawan. Kau tidak bisa mengatasinya? Jika aku tahu kau begitu tidak berguna, aku seharusnya tidak menyerahkan tugas penting ini padamu. Paman, Tang Ning bukan gadis bangsawan biasa. Lagi pula, aku sudah menemukan caranya. Suruh orang-orangmu menangkapku. Jenderal Tang, Qin Ying belum kembali. Kita harus membawa pasukan untuk membantu. Pasukan Beiyuan tidak pernah mangku. Untuk bertempur langsung dengan kita, tapi tiba-tiba mundur. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Sebelum kita mengetahui kebenarannya, semua orang tunggu di sini. Jangan bertindak sembarangan. Tapi Qin Ying. Lapor, Jenderal Tang, pasukan Jenderal Qin Ying telah ditangkap semua. Musuh kini telah mundur sepenuhnya. Qin Ying memang bersalah. Kita bisa menunggunya kembali untuk dihukum militer. Tapi dia dalam bahaya sekarang. Kita harus pergi menyelamatkannya. Laporkan berita ini kepada Yang Mulia Raja. Dan minta dia memutuskan. Baik. Jika menunggu keputusan Yang Mulia Raja, semuanya akan terlambat. Perintah militer adalah mutlak. Perintah yang kuterima adalah untuk menunggu di sini. Ning, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Qin Ying. Jika sekarang yang tertangkap adalah prajurit lain, apakah kamu juga akan membiarkan mereka mati? Jika prajurit lain yang tertangkap, apakah kamu juga akan meminta 20.000 prajurit untuk mengejar dengan risiko besar pasukan musuh yang mundur? Pasukan besar Bei Huang datang dari timur. Mangaku bersekutu dengan Dongjing. Tapi mereka terus bersembunyi dalam kegelapan. Dan tidak muncul. Setelah menangkap Dewi, mereka langsung mundur tanpa ragu. Kenapa begitu? Kenapa? Budi, aku tanya padamu. Bagaimana sebenarnya kalian memenangkan perang Bei Huang itu? Yang Mulia, Anda datang. Bagaimana situasinya? Kami tidak bergerak. Mereka di gunung depan. Juga tidak menunjukkan pergerakan apapun. Lalu bagaimana dengan Budi? Dia pergi dengan pasukannya sendiri. Katanya untuk menyelamatkan Jenderal Dewi. Tapi menyuruh laporan mata-mata. Mereka tidak naik gunung. Yang Mulia, ada pesan dari Panglima Suk dari utara. Akhirnya datang juga. Masuk. Apa isi suratnya? Mereka meminta untuk bernegosiasi damai dengan kita. Negosiasi damai? Betul. Surat itu juga menyebutkan bahwa Dewi tidak mati. Mereka tidak membunuhnya. Bagus sekali kalau bisa bernegosiasi damai. Kapan? Malam ini. Tapi, mereka meminta Anda dan Jenderal Budi untuk ikut. Dewi, kamu baik-baik saja? Dewi. Jangan bergerak. Ternyata benar kamu, Maya, putri mendiang Jenderal Agung Suanwu. Dari Beiyu. Lumayan juga, bisa mengetahui identitasku. Dewi, kamu orang Beiyu? Iya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku kebetulan menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin bisa begitu mudah bernegosiasi damai dengan Beiyu? Aku hanya memanfaatkanku untuk menyusup ke dalam dan menggoyahkan moral pasukan. Lalu, menangkap semua jenderal dan komandan negaramu yang bisa berperang sekaligus. Serang. Bunuh mereka semua. Ingin menangkap kami semua? Kamu terlalu naif. Apa maksudmu? Coba saja berteriak. Lihat berapa banyak pasukan Beiyuan yang masih ada di kita sini. Orang. Kamu tidak perlu berteriak lagi. Saat kami datang, aku sudah memberitahukan tentang kekacauan internal Beiyu dan berita terbunuhnya putra mahkota kepada Jenderal Mulen. Putra mahkota adalah keponakan kandungnya. Dia sudah membawa pasukannya kembali ke Beiyu. APA. Dia pergi? Dia begitu saja meninggalkanku? Betul. Saat dia pergi, dia juga bilang, kamu itu sampah, merusak rencananya. Paman. Dia tega melakukan ini padaku? Orang. Tangkap mata-mata Maya itu. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Dewi, kamu mau membunuhku? Bukan salahmu yang tidak berguna?
Bahkan Dewi saja tidak bisa kau tangani, merusak rencana besarku. Sekarang aku sudah jatuh ke tangan kalian. Tidak ada lagi kesempatan untuk hidup. Lebih baik kita mati bersama. Tangkap dia. Bawa dia pergi. Para menteri sekalian, hari ini saya menerima kabar kemenangan dari timur. Raja Bayu memimpin pasukannya meraih kemenangan besar. Dan muncul pula seorang jenderal wanita. Dia adalah Putri Adipati Tang Rushan. Dewi Lestari. Bukanka, Jenderal Kirana pergi berperang? Kenapa bukan Jenderal Kirana? Siapa yang tahu? Jenderal Kirana sebelumnya merebut suami wanita ini. Sekarang akan ada tontonan menarik. Arya. Baginda. Laporan Perang Raja Bayu menyebutkan, Dewi Lestari adalah yang paling berjasa. Saya berencana menganugerahkan gelar kebangsawanan padanya. Baginda bijaksana. Ibu, putri Anda mendengar kabar baik. Jenderal Kirana kembali meraih kemenangan. Dari mana kamu mendapatkan kabar ini? Dari pencerita kisah, di luar sana, Tuan, kakakku dan Jenderal Kirana pergi ke medan perang itu. Katanya ada seorang jenderal wanita yang tak terbendung memimpin seluruh pasukan, meraih kemenangan besar. Bahkan Baginda sendiri yang memujinya. Jenderal wanita? Itu pasti Kirana. Bagus sekali. Setelah Arya kembali, kita akan menyambut Jenderal Kirana masuk. Keluarga yang kita akan memiliki. Dua General. Ini adalah prestasi perang yang baru. Keluarga yang kita akan sangat bangga. Katanya Baginda juga akan menganugerahkan gelar kebangsawanan. Sekarang Jenderal Kirana jauh lebih hebat daripada Dewi Lestari. Biarkan dia yang sebelumnya membuat ibu marah. Oh, saya hampir melupakannya. Setelah Arya kembali, kita akan mengadakan pesta besar. Bayarkan tanda penggantian. Melewati depan kediaman Dewi Lestari. Han PH, biar Dewi Lestari mati kesal. Jenderal Dewi Lestari, kamu datang tepat waktu. Saya baru saja menerima surat dari kakak kaisar. Surat itu mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk menganugerahkan gelar kebangsawanan padamu. Benarkah? Tentu saja benar. Kamu berani dan cerdik, seorang pahlawan wanita yang tak kalah dari pria. Memberimu gelar adalah hal yang pantas. Pasti Paduka yang dalam laporan resmi telah berbicara baik tentangku. Terima kasih, Paduka. Benar, aku memang banyak berbicara baik tentangmu. Kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku? Tentu saja. Bagaimana mungkin bawahan ini berani mengabaikan Paduka? Kalau begitu, nanti saja kita bicarakan. Oh, ya. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Setelah kembali ke ibu kota, apakah kamu ingin mencari posisi militer, atau? Ibuku. Tidak ingin aku menempuh jalur militer. Aku tahu. Dia berharap kamu menemukan seseorang untuk dinikahi, dan menjalani hidup yang tenang. Mematui perinta ibu. Aku sudah menikah. Pernikahan yang buruk itu batal. Bukan. Maksudku adalah, kamu bisa mencari yang lebih baik lagi. Baiklah. Akan kucari yang lebih baik lagi. Setelah kembali ke ibu kota, aku akan memilih dengan cermat. Ibu Paduka Shenyu memimpin para prajurit kembali ke ibu kota. Bagus, putraku dan Jenderal Agung. Pasti sudah kembali juga. Sekarang kediaman Jenderal kita. Bisa menegakkan kepala. Siti, cepat siapkan tandu. Hari ini, kita pasti akan membuat mereka yang dulu tidak mau meminjamkan uang kepada kita. Mereka semua itu melihat sendiri. Baik. Hei, kamu sudah dengar belum? Nona Dewi yang beberapa waktu lalu menceraikan Jenderal Agung kita. Kudengar dia mengajukan diri pergi ke perbatasan mendukung Paduka Xuan Yu. Sekarang dia kembali dengan prestasi militer dan diangkat menjadi Jenderal Dewi. Kanan Kaisar juga akan memberinya gelar bangsawan. Dia benar-benar pahlawan wanita. Jenderal wanita yang akan diberi gelar oleh Kaisar itu dia?
Lalu bagaimana dengan Jenderal Agung? Menjawab Nyonya Besar, Jenderal Agung melanggar perintah militer dan ditangkap. Dia tidak hanya tidak memiliki prestasi militer, tetapi juga harus menerima hukuman cambuk militer. Tidak, Hudengar. Jenderal Agung sebenarnya adalah mata-mata Beiyu, dan sengaja memimpin pasukannya untuk mati. Mara-mara, kalau begitu, apakah itu akan menyeret kediaman jenderal? Kaisar tidak akan mencurigai Jenderal Agung juga, kan? Ibu. Ya Tuhan. Mengapa nasib nenek tua ini begitu pahit? Harus berurusan dengan pembawa sial seperti ini. Bukan hanya tidak ada jasa militer sama sekali. Bagaimana jika anakku ikut terseret dan dihukum? Apa yang harus kulakukan? Ibu, bagaimana kalau kita minta kakak untuk menikahi Dewi lagi? Dia wanita yang sudah pernah menikah. Selain keluarga kita. Di mana lagi dia bisa menemukan keluarga dengan status seperti kediaman jenderal? Xing, apa yang kamu katakan? Ibu, maksudnya adalah, dia ingin kamu melamar Dewi. Apa? Ibu ingin aku menikahi? Aduh, ibu ingin aku melamar Dewi? Sekarang dia bukan hanya punya jasa militer, tapi juga gelar adipati. Setelah kamu menikahinya, gelar itu bukankah akan jadi milikmu? Sekarang, lihat Rina, bukan hanya tidak punya jasa militer, tapi juga punya nama buruk. Katanya dia juga. Aku bahkan tidak mau membicarakannya. Pokoknya, maksud ibu adalah, kamu sama sekali tidak boleh menikahi Rina lagi. Hanya saja, Dewi, sekarang sudah menorehkan jasa militer yang besar. Aku takut dia tidak mau. Kalau begitu, kamu temui saja dia. Dulu dia menceraikanmu begitu saja. Pasti karena kalian berdua belum menyempurnakan pernikahan. Wanita ini, sekali dia menyerahkan dirinya, dia juga menyerahkan hatinya. Kamu bertindaklah di malam hari. Nanti, meskipun dia tidak mau, tidak akan ada yang bisa dia lakukan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Meskipun kali ini kami menang. Tetapi tetap saja, karena kakak kaisar membawa Jenderal Dewi, talenta hebat seperti ini, kepadaku. Sehingga aku bisa meraih kemenangan besar. Saya, adik kaisar, sangat berterima kasih. Dari mana botol Darakini? Ngomong-ngomong, kakak kaisar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, mengenai Jenderal Rina. Apa rencanamu untuk menghukumnya? Pertempuran ini. Memang kelalaian beta. Hanya saja, saat ini, banyak negara yang mengincar kita. Qin Ying belum bisa dihukum sekarang. Dinasti kita kekurangan jenderal militer. Ini akan membuat negara-negara kecil di sekitar kita mengincar. 7 Anya. Kita bisa melatih jenderal militer baru. Saya sangat ingin. Tapi bakat sulit ditemukan. Sekarang ada Jenderal Tang. Saya sudah sangat senang. Yika Baginda. Benar-benar ingin melatih jenderal militer baru. Hamba punya bakat bagus untuk direkomendasikan. Misalnya, kakak seperguruan. Ning. Mereka semua sangat ahli dalam seni bela diri. Dan berani serta cerdik. Ning, kamu memanggilnya begitu akrab ya? Tidak. Saya hanya teringat masa kecil saja. Masa kecil? Oh, saya ingat sekarang. Dulu waktu kecil. Saya sedang membaca di taman. Lalu kamu dan Ning sedang berlatih pedang di sana. Aduh, tak terasa. Kalian semua sudah sebesar ini. Betul. Dan juga, Ning sekarang lebih hebat dari sebelumnya. Saya juga merasa. Ning sangat hebat. Berbakat dalam sastra dan militer. Berpara menawan. Dia adalah wanita luar biasa yang langka. Bagaimana jika saya menjadikan Ning selir kekaisaran? Baginda. Apa yang baru saja Anda katakan? Menjadikan Ning selir kekaisaran. Dia pasti akan menjadi pendamping saya yang kakap. Ning adalah bakat jenderal besar. Bagaimana mungkin dia hanya tinggal di harem? Apa maksudmu, terkurung atau tidak? Asal dia mau. Bukankah itu cukup?
Bukan maksud saya mengecilkan hati Anda. Tapi dia tidak mungkin mau. Wanita di dunia ini, siapa yang tidak mau menikah dengan saya? Kamu begitu tegang. Jangan-jangan kamu juga menyukai Ning? Saya tidak. Oh, tidak ya? Kalau begitu baguslah. Kalau begitu, bantu saya tanyakan. Tanyakan pada Ning, apakah dia bersedia atau tidak. Jika dia bersedia, saya akan membawanya ke istana pada Aryongbek. Saya masih merasa bahwa perintah orang tua adalah yang utama. Ning, maafkan saya ya. Dewi, maafkan aku. Katakan. Ada apa Jenderal Yan mencariku? Daya. Aku akui, sebelumnya aku buta dan tak peka telah menyanyiakan Dewi. Sekarang aku sadar akan kesalahanku. Aku datang dengan tulus untuk meminta maaf pada Dewi. Bisakah kau membantuku mengantarkan surat ini padanya? Kau ini. Saat Jenderal Qin berjasa, kau ingin menikahinya. Sekarang Nona kami berjasa, kau datang lagi ingin menikahinya. Cepat pergi, jangan bilang Nona kami, bahkan aku pun meremehkanmu. Dewi, jika kau tak punya perasaan, jangan salahkan aku jika aku tak adil. Dia datang lagi mengganggu Dewi. Pandren. Aku juga ingin bertanya padamu. Apa yang kau lakukan di kediaman Adipati Tengah malam begini? Dewi adalah istri sahku. Aku ingin mengunjunginya. Sungguh tak tahu malu. Malam-malam begini, kenapa ribut-ribut? Nona. Nona, gawat. Jenderal dan pangeran berkelahi. Jika kalian punya masalah, C'est les séquents dit en palin. Apa maksudnya? berkelahi di rumahku? Dewi, aku datang mengunjungimu. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Jika kau benar-benar punya urusan penting, kenapa tidak lewat pintu depan? Kenapa harus memanjat tembok dari pintu belakang? Pintu depan tidak ada yang menyahut. Jadi aku... Jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kau gumamkan saat memanjat tembok tadi? Semua ini Dewi yang memaksamu. Kau pasti punya niat buruk. Dewi, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya terlalu... Diam. Yan Nonsheng. Istrimu sekarang adalah Qin Ying. Jangan ganggu aku lagi. Jika kau datang lagi mencariku, aku akan melapor ke pihak berwenang. Lalu bagaimana dengan dia? Pangeran juga datang ke rumahmu tengah malam. Kau tidak bertanya apa yang ingin pangeran lakukan? Aku datang atas titah Baginda Raja, tidak sama denganmu. Bajinda Raja? Bajinda Raja menyuruhmu datang à Tukapa? Kakak Kaisar menyuruhku datang bertanya padamu. Apakah kau bersedia? Tidak, kau pasti tidak bersedia. Aku tahu. Aku akan segera melaporkannya padanya. Mas, kenapa kamu kalah sama perempuan? Bukan Dewi yang memukul. Pangeran Bayu yang memukul. Pangeran Bayu? Kenapa dia ikut campur? Aduh, pelen-pelen. Orang itu sepertinya juga menyukai Dewi. Dia bilang mencari Dewi atas perintah Baginda Raja. Tidak mungkin. Baginda Raja juga. Bagaimana mungkin? Dewi Lestari sehebat apapun, dia hanyalah wanita yang sudah menikah 2 kali. Baginda Raja, bagaimana mungkin menyukainya? Mas, besok adalah pesta perayaan yang diadakan Baginda Raja untuk menghargai para prajurit. Nanti, kamu gunakan jasa perangmu untuk melamar Dewi Lestari. Dewi Lestari, seorang wanita yang sudah menikah 2 kali. Kamu bisa menggunakan jasa perangmu dan menikahinya secara resmi, menjadikannya istri utama. Itu adalah keberuntungan besar baginya. Nanti, Baginda Raja pasti tidak akan menolak. Kakak Raja,
Saya sudah bertanya kemarin. Dia bilang dia tidak mau. Benar sudah bertanya? Tentu saja sudah. Kapan saya pernah membohongi Anda, kan? Kalau begitu, saya akan memanggilnya ke istana dan bertanya sendiri. Baik. Dasar Pangeran Bayu. Père Kayatida, Kalos et Yamandukumu attaqué Jaatan Menipuraja? Saya tiba-tiba teringat. Tadi malam saya mabuk. Sekarang otak saya masih belum jernih. Begini, saya akan kembali sekarang. Untuk bertanya lagi. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Aduh. Adik saya ini, kapan dia akan mengerti? Lelah sekali. Pangeran, kenapa datang lagi hari ini? Apakah Bajanda Raja ada perintah? Ning. Kemarin aku sedikit mabuk. Ada satu pertanyaan yang lupa kutanyakan padamu. Ada apa? Kakak Raja menyuruhku datang menanyakan padamu. Apakah kamu bersedia masuk ke haremnya? Apa? Tentu saja tidak ada maksud untuk memaksa. Dia hanya menyuruhku datang untuk menanyakan keinginanmu saja. Dia adalah Bajanda Raja. Jika dia mengeluarkan titah paksa, mana mungkin aku bisa menolak? Tapi jika dia menanyakan keinginanku, aku pasti tidak bersedia. Ning. Kalau begitu aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Maukah kamu menjadi permaisuriku? Selamat, Jenderal Yan. Anda kembali meraih prestasi militer kali ini. Tidak berani menerima pujian. Ini semua berkat kepemimpinan yang mulia Pangeran yang tepat. Prestasi militer yang lalu, Jenderal Yan gunakan untuk menikahi Jenderal Qin. Entah prestasi militer kali ini, Jenderal Yan, bisa naik berapa tingkat jabatan? Ngomong-ngomong soal itu, entah kapan pernikahan besar Jenderal Yan dan Jenderal Qin akan dilangsungkan? Jenderal Qin juga seorang pahlawan wanita. Meskipun ditangkap musuh dan disiksa, dia tetap tidak menyerah. Ningrum, seorang wanita yang sudah pernah menikah, namun kamu bisa menggunakan prestasi militer dan menikahinya secara resmi, menjadikannya istri utama. Itu adalah keberuntungan yang dia kumpulkan selama 8 kehidupan. Saat itu, Bajanda Raja juga pasti tidak akan menolak. Tunggu sampai aku dan Ningrum kembali bersama, mengadakan pesta pernikahan lagi. Saat itu, aku pasti akan membuat kalian para orang-orang licik dan serakah ini melihat. Pesta pernikahan akan diadakan beberapa hari lagi. Saat itu, mohon kehadiran kalian semua. Lahatla. Kenapa orang ini begitu? Yang Mulia Pandran. Yang Mulia Pandran. Hamba tidak menyinggung Anda, kan? Kamu menyinggung Ningrum. Berarti kamu menyinggung hamba. Yang Mulia Pandran. Ini adalah urusan pribadiku. Urusan pribadi Ningrum. Sebentar lagi akan menjadi urusan pribadiku. Apa maksud perkataan Yang Mulia Pandran? Aku berencana menggunakan prestasi militerku kali ini untuk meminta Baginda Raja menganugerahkan pernikahan dan menikahi Ningrum. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Sebenarnya, dulu, saat ibumu memanggilmu kembali ke ibu kota dari sekte Bayangan Bulan untuk mencarikanmu suami, meskipun aku berada di perbatasan, aku tetap menulis surat lamaran dan mengirimkannya dengan cepat ke tangan ibumu. Ada hal seperti itu? Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku? Karena dia membalas surat dan menolakku. Dia bilang kakak dan pamanmu semua gugur di medan perang. Dan aku juga seorang jenderal yang menjaga perbatasan. Jadi dia tidak ingin kamu menjadi seperti mereka.
Dewi. Kamu tidak akan membenciku, kan? Bagus sekali. Aku tahu kamu berbeda dari mereka. Aku akan segera memberitahu Kaisar. Memberitahu Kaisar apa? Tentu saja kabar pernikahan kita. Pandren, tidak perlu memprovokasiku. Aku sudah berencana untuk melamar Dewi lagi. Memprovokasimu? Kamu tidak berpikir. Aku menggunakan taktik provokasi, kan? Kamu seorang pangeran. Dan Dewi adalah wanita yang dicampakkan. Wanita yang dikampakan apa? Dewi. Dia adalah mutiara. Paling berharga. Paling berkilau di dunia ini. Kamu tidak tahu kebaikannya. Kamu seperti mata ikan yang tidak mengenali mutiara. Aku memperingatkanmu, jika aku mendengar kamu mengatakan hal buruk tentangnya lagi. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dia benar-benar menyukai Dewi. Kaisar tiba. Salam kepada Kaisar. Hari ini, kita memberi penghargaan kepada ketiga pasukan. Para menteri yang terhormat, tidak perlu terlalu formal. Terima kasih, Kaisar. Pangeran Xuan Yu tidak mungkin benar-benar melamar Dewi, kan? Jika dia benar-benar berbicara, maka kesempatanku. Tidak, aku harus bertindak lebih dulu. Kaisar, hamba memiliki satu permohonan. Kamu ingin membicarakan Kining, kan? Aku percaya kamu tertipu olehnya, terpedaya olehnya. Jadi kesalahanmu, aku tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Terima kasih, Kaisar. Namun selain itu, hamba masih ada satu hal. Hamba menyesal dulu dibutakan oleh kebodohan dan telah menyakiti Dewi. Hamba ingin menggunakan jasa militer hamba untuk meminta maaf kepada Dewi. Hamba mohon Paduka Raja, cabut kembali surat perintah cerai itu. Dewi akan selamanya menjadi istri hamba, Budi. Apa Jenderal Budi sudah gila? Perintah cerai itu adalah titah Baginda Raja. Dia menyesal, lalu meminta Baginda Raja menarik kembali titahnya. Apa dia tidak tahu, perkataan Raja adalah titah? Benar, orang seperti ini benar-benar tidak tahu diri. Kita nanti harus menjauhi keluarga Budi. Kuker. Pernikahan Dewi, Baginda sendiri yang akan memutuskan. Saat aku dan kakak raja membicarakan pernikahanku dengan Dewi, kakak raja tidak langsung menyetujui. Apa dia tidak punya rencana lain? Sepertinya, Usa Bajinda tidak sia-sia. kalian berdua akhirnya mengerti. Kakak raja, apa maksudmu ini? Chili. Baginda punya surat perintah. Pernikahan di sini. Tidak tahu apakah kamu menginginkannya? Aku mau. Lalu Dewi, bagaimana denganmu? Aku. Dewi. Kita tumbuh besar bersama. Kamu tahu sifat asliku. Aku sama sekali bukan orang yang pelin-pelan. Atau muda bosan. 2 tahun lalu, aku sudah melewatkanmu sekali. Sekarang, takdir berpihak. Dan setelah berputar-putar, kamu kembali ke sisiku. Kali ini, aku tidak ingin melewatkanmu lagi. Sekarang, aku juga ingin melamarmu dengan jasa militerku. Dewi. Apakah kamu bersedia? Bagus, bagus, bagus. Memang benar. Sepasang kekasih akhirnya bersatu. Bagu, Bajinda Senang hari ini. Baginda akan mengumumkan kepada seluruh dunia. Pangeran Bima, Gubima. Gagah berani dan ahli perang. Dewi adalah pahlawan wanita yang tidak kalah dari pria. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Mereka akan menikah pada hari yang baik. Terima kasih, Paduka Raja. Paduka Raja, hamba dulu. Budi. Qin Ying kamu bawa ke dalam pasukan. Dan kamu yang sangat merekomendasikannya. Kamu salah menilai orang. Dan Empire menyebabkan Ben Canabezar. Baginda akan menggunakan jasa militerimu kali ini untuk menghapus hukumanmu. Apakah kamu bersedia? Hamba.
bersedia.